Rupanya Surya Paloh bersama dengan jajaran Partai Nasdem ini sedang mengalami kegalauan politik. Galau ya, pikirannya sedang kacau. Hal ini terlihat usai ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan beberapa waktu yang lalu. Karena seperti kita tahu ya, dalam beberapa waktu terakhir ini memang beredar isu bahwa hubungan antara Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo ini kurang begitu menggembirakan. Isu ini beredar usai Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem pada Oktober 2022 yang lalu. Ya, masuk akal juga sih, karena sampai hari ini Partai Surya Paloh, yaitu Partai Nasdem, masih berada pada kabinet Pak Jokowi. Namun tiba-tiba Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan dan disebut-sebut akan berkoalisi dengan partai oposisi. Ya. Sepertinya Surya Paloh ini sedang memainkan politik dua kaki. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategis, yaitu Ahmad Hoirul Umam. Ia menyebut bahwa Surya Paloh sedang mengalami kegalauan dan bermain politik dua kaki. Atau mungkin bisa disebut juga selingkuh, sedang berselingkuh. Memang sih yang namanya perselingkuhan itu sering membuat kita galau, karena kita harus bermain cantik agar bagaimana supaya permainan dua kaki atau perselingkuhan kita itu tidak diketahui oleh ya yang kita selingkuhin. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini, Surya Paloh dengan jajarannya mulai melakukan manuver-manuver politik, menemui partai-partai yang saat ini berada dalam lingkungan istana. Seperti yang dilakukan pada hari yang sama ketika Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi. Yaitu jajaran petinggi-petinggi Partai Nasdem ini mendatangi sekretariat bersama PKB dan Partai Gerindra. Lalu berikutnya menemui Partai Golkar. Pertemuan dengan Partai Golkar ini dilakukan oleh Ketua Umum Nasdem sendiri, Surya Paloh, dan bertemu langsung dengan Airlangga Hartarto. Banyak spekulasi memang, apakah ini akan mengubah peta politik Surya Paloh yang tadinya menggagas koalisi perubahan, yang sampai hari ini juga belum ada wujudnya dan belum dideklarasikan, bergeser, meninggalkan dan melupakan koalisi perubahan. Politik dua kaki yang dilakukan oleh Surya Paloh ini sangat berisiko. Yang pertama, ia telah berkomitmen mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, sebagai bakal calon presiden di 2024 melalui Partai Nasdem. Dan yang kedua, saat ini Surya Paloh atau Partai Nasdem ini masih dalam lingkungan istana. Artinya masih menjadi partai koalisi pendukung pemerintahan. Sementara partai politik yang disebut-sebut akan mendukung koalisi perubahan ini adalah partai-partai oposisi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat. Sampai hari ini Partai Nasdem ini sedang ketar-ketir karena 3 menterinya yang berada di kabinet Pak Jokowi ini terancam di reshuffle. Sehingga supaya terkesan ia tetap mendukung pemerintahan, Surya Paloh ini berkunjung ke partai-partai yang saat ini berada dalam koalisi pemerintahan. Namun ya itu tadi, politik dua kaki. Politik dua kaki ini sangat berisiko. Harus main cantik karena supaya tidak diketahui ini perselingkuhannya. Meskipun perselingkuhan itu sudah dibaca oleh orang banyak.
saat ini Surya Paloh itu sedang ingin sekali bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, masuk akal juga sih. Mungkin ingin minta maaf ya, karena selama ini Partai Nasdem yang berjanji akan berkomitmen dan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, tiba-tiba ia membentuk koalisi bersama dengan partai-partai oposisi. Meskipun itu gagal dideklarasikan, namun sampai hari ini PKS juga sudah berkomitmen akan masuk dalam koalisi perubahan dan siap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Begitupun Partai Demokrat. Ini juga sudah bulat katanya, meskipun juga belum mendeklarasikan diri. Nah, dari pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi serta partai-partai koalisi pemerintahan, ditambah lagi ingin bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan, apakah ini akan mengubah peta politik calon koalisi perubahan atau justru malah memperkuat koalisi perubahan? Kita tunggu saja kabar berikutnya.